Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an wa syahrus siyam wa syahrul qiyam. Futihat fihi abwabul jinan wa ughliqat fihi abwabun niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Amma ba'du. Ayahanda bunda, abang kakak dan adik-adik yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pagi hari ini kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Terlebih ketika kita paham akan fadilahnya, di antaranya salah satu hadis baginda Nabi menyampaikan, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla laila kullah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia melaksanakan salat sepanjang malam itu. Maka kita berharap semoga diistiqomahkan sampai nanti ruh terpisah daripada jasad ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, dan kita juga berharap semoga kita dipantaskan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak ketika yaumul akhir. Ayahanda bunda yang insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah, pagi hari ini saya ingin bercerita tentang haters. Karena dunia maya sekarang ini kan luar biasa, baik dari Instagramnya, Facebooknya, dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan kelompok haters, para pembenci, artinya haters ini. Bapak Ibu, idealnya kita ini pengen hidup itu tidak dimusuh, nak berkawan. Maka akhirnya terkadang kita melakukan banyak hal-hal kebaikan, namun kenyataannya yanglah baik pun kita lakukan agak banyak musuhah. Maka sering ada yang ngomong kan, konelah baik kayaknya nih, kolah gawe apa pun apa nyanak, tapi nyagi benci kayak ku. Napanya macam ni cerita. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama. Kita sudah melakukan kebaikan, tapi dibalas bukan kebaikan. Maka ada orang yang ngomong, kita melakukan kebaikan pun belum tentu orang senang. Dan kita melakukan keburukan pun terkadang belum tentu kita dibenci. Maka saya ingin mengawalinya dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, in tamsaskum hasanatun tasuhum, dan ketika kalian mendapatkan kebaikan maka dorang tuh stres, pening, sakit hati ya. Ada itu. Jadi ketika kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka pening kepala. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi ketika kalian sengsara, jatuh, yafrahu biha, mereka senang sagia-gia. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan seandainya kalian bersabar dan bertakwa, maka segala bentuk tipu daya kebencian mereka ini tidaklah akan mendatangkan mudarat kepadamu. Wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur.
Jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat akan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj beliau. Dan ini sering disampaikan setiap tanggal 27 Rajab. Dan sedikit saya ingin menyampaikan dan hikmahnya nanti akan kita korelasikan dengan ayat yang telah sampaikan di awal tadi. Baginda Nabi ketika pulang dalam perjalanan Isra Mi'raj, maka dikumpulkanlah waktu itu baik yang sudah masuk Islam maupun juga kaum munafik, dan ada juga kaum kafir Quraisy yang belum mengikrarkan syahadat. Berkumpullah di Mekah waktu itu. Dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, tadi malam kata baginda Nabi, saya baru saja melakukan perjalanan. Perjalanan pertama kata beliau, saya pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa saya kemudian tembus ke langit ketujuh. Dan kemudian balik lagi sekarang hanya dalam waktu 1 malam. Bapak Ibu, adi untung kita tidak hidup zaman tu mungkin. Man kita hidup zaman tu, dek percaya lah seku kita nih. Bebulik gawe nih. Apa tak bebulik apa pergi ke Palestina semalam. Pergi ke langit ketujuh dalam waktu semalam lah. Dan balik lagi juga dalam waktu semalam itulah. Maka akhirnya ketika baginda Nabi menyampaikan ini, maka akhirnya dipertegaslah benar apa yang kami padeh selama ini. Innahu lamajnun. Lah kami padeh kan Nabi ini orang gile. Ika agi percaya kayak beliau. Nah itu sampai pada akhirnya ada di antara kaum muslimin yang ragu, yang kemudian keluar dari Islam. Karena apa? Karena memang tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mudah percaya ketika itu. Bayangkan kendaraan waktu itu hanya ada unta, nak pergi ke sini dan ke situ, dan tidak masuk akal dilakukan hanya dalam 1 malam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menghabiskan energinya kepada orang-orang yang tidak percaya. Yang percaya paling pertama adalah Abu Bakar, maka digelarlah beliau As-Siddiq kemudian. Waktu itu kaum kafir Quraisy ingin menanyakan kepada baginda Nabi, kalaupun memang benar ada ya, kau malam tadi pergi ke Palestina, coba sebutkan berapa ekor tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Nah mohon maaf jangankan semalam kok, nih Pak Adi, Pak Johanjo. Pak Johanjo, berapa pintu yang ada di Masjid Qubatimah nih? Malah berbulan di sini, tetap dia terhitung kayak kita kan. Berapa jendela yang ada di Masjid Qubatimah nih? Nabi itu disetting seperti ini pertanyaan untuk memberikan jawaban, seakan-akan Rasulullah itu tidak dibaca jawab di hadapan seluruh kaum kafir Quraisy, nak mempertegas bahwasanya Nabi berbulek waktu itu. Tapi syukurnya malaikat Jibril menyampaikan tentang jumlahnya. Akhirnya orang tidak percaya. Kalaupun memang benar yang kagawe, apa bukti ya? Rasulullah kemudian menyampaikan juga, ketika saya berangkat dari Mekah menuju Palestina, saya melihat ada kafilah yang berjalan. Dan kemungkinan nanti mereka akan datang ke sini setelah sholat asar. Dan kenyataannya pun benar. Tapi lagi-lagi orang tidak percaya. Dan Rasulullah apakah menghabiskan energinya terhadap orang-orang yang tidak percaya? Tidak. Beliau hanya fokus untuk menyampaikan, dan kemudian fokus beliau terhadap orang-orang yang mempercayai apa yang beliau ucapkan. Apa hikmah yang ingin saya sampaikan di sini? Bapak Ibu, ada hal-hal kebaikan yang sering kita lakukan. Namun terkadang kebaikan yang kita lakukan tidak dipandang baik oleh orang. Bahkan saking tidak dipandang baik oleh orang, kita difitnah kemana-mana. Dan ketika dalam keadaan seperti ini, ada masanya tak perlu menghabiskan energi untuk mengklarifikasi banyak hal. Dan selama ini sering kita melakukan, menghabiskan energi kita untuk mengklarifikasi terhadap sesuatu yang tidak perlu kita klarifikasi. Kita cukup belajar dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Rasulullah tidak mau menghabiskan energinya nak ngalem kaum kafir Quraisy waktu itu. Kalau seandainya diklarifikasi terus, pada akhirnya mereka pun tidak akan mau ikut, sementara mereka orang-orang yang percaya sedang mengikuti apa yang ingin baginda Nabi sampaikan. Begitu juga dengan kita hari ini.
Ketika kita melakukan kebaikan, bahkan mendapatkan kebaikan, tetap akan ada rombongan, golongan yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Dan setiap kalian mendapatkan kebaikan, mereka stres, mereka tidak senang. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi ketika kalian jatuh, nungsep, dek pecah bangun, yafrahu biha, senang seagi-agi. Dan rombongan seperti ini akan selalu ada. Apa solusi yang Allah sampaikan? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sabar dan takwa itulah solusinya. Coba lihat dalam kehidupan kita. Ada orang yang melakukan kebaikan dan kemudian dia dihujat sagi-agia, difitnah sagi-agia, tapi dia tidak mau menghabiskan energi untuk mengklarifikasi. Dia diam baik dan dia terus melakukan apa yang dia yakini kebenaran. Dan kenyataannya hanya butuh sabar sesaat. Pada akhirnya Allah tampakkan kebenaran itu, dan pada akhirnya Allah muliakan ia dengan kesabarannya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada ayat ini juga adalah kalau melakukan sesuatu, dan ini evaluasi secara khusus mungkin buat saya pribadi dan kita semua yang ada di sini. Kalau memang kita melakukan sesuatu ada embel-embel terhadap pujian daripada manusia, maka siap-siaplah menjadi orang yang akan pertama kali sakit hati. Maka dalam pepatah Arab, dan ini juga disampaikan bahwa qaulus Syafi'i, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ngomong begini, ridun nas ghayatun lan tudrak, wa ghayatullah ghayatun lam tutrak. Barang siapa yang mencari ridho manusia, pasti dia tidak akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang mencari ridho Allah pun pasti tak akan pernah meninggalkannya. Jadi hari ini kadang kita sering melakukan sesuatu, orientasinya adalah penilaian dari manusia. Maka kalau penilaian dari manusia, mohon maaf manusia ini kadang pelicoh Pak. Kita kasih bukti kecil, kita kena ulo. Ya, manusia kan kalau seandainya kita hanya mengharap penilaian manusia, kita kasih bukti kecil dengan perjuangan kita yang panjang, kita kena ulo. Tapi kita kasih bukti yang besar, kita dicurigai Pak. Dia bagus-bagus. Begitulah kalau seandainya mengharap ridhonya manusia. Maka barang siapa yang mengharap ridhonya manusia, ghayatun lam tudrak, dipastikan dia tidak akan pernah dapatkan itu ridho manusia. Wa ghayatullah, tapi kalau memang orientasinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan Allah tak akan pernah meninggalkanmu. Dan inilah evaluasi secara khusus buat saya pribadi dan kita semua. Kalau memanglah melakukan sesuatu lillah, maka janganlah pernah berhenti karena alasan manusia. Tapi kalau seandainya melangkahnya karena manusia, maka siap-siaplah untuk sakit hati ketika orang tak memberikan penilaian dari apa yang kita lakukan. Dan inilah sunnatullah. Jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan contoh ini. Dimohon maaf karena kejadiannya di kampung kita lah, di Bangka. Waktu itu saya pun hadir pemilihan ketua masjid waktu itu. Dan ku dek perlu sampaikan Pak Johano karena beliau ini ketua DMI, masjid mana waktu ya kan. Jadi pemilihan ketua masjid waktu itu diawali dengan paparan visi misi Pak. Jadi ketua lame ya, waktu masih jadi ketua, waktu awal ketua, masjid lagi satu lantai. Dan ketika dia jadi ketua, masjid jadi dua lantai. Bagus jadi masjid. Dan kemudian setelah selesai pembangunan masjid, adalah pemilihan ketua baru. Dan ketika pemilihan ketua baru, terkesan ada dua kelompok. Yang pertama, young generation lah. Dan yang satu lagi old generation, golongan anak-anak muda yang niatnya ingin membawa perubahan terhadap masjid,
Siko agi generasi tue yang ingin mempertahankan ritual yang selama ini. Lah macam kayak paparan visi misi calon lah Pak inti ya waktu itu kan. Ku hadir di Syiah. Kalau saya jadi ketua masjid, kata anak muda tadi ya, nanti remaja-remaja masjid kita berdayakan dan segala macam. Yang tua itu, insya Allah setelah selesai pembangunan, setelah ini dia intinya memaparkan visi misi. Dan kemudian voting lah pemilihan ketua tadi ya. Ketua masjid lama ternyata kalah Pak. Terpilih hanya 17 suara. Dan yang anak muda tadi terpilih dengan 34 suara, mendak salah saya. Karena memang diakomodir waktu itu anak-anak muda, dan dalam rapat itu dikatakan bahwa seluruh anak-anak yang ikut tim Rabana ini punya hak suara yang sama. Oh, seagi-agi besar suara kan. Jadi cerita yang tua tadi kalah, Pak. Dan apa yang terjadi setelah ketua masjid yang lama ini kalah? Nih rumah dia, lapangan Merdeka itu masjid. Ulango, nih rumah dia, lapangan Merdeka itu masjid. Sejak hari dia tidak terpilih, sejak itulah dia tidak nak pergi ke masjid, Pak. Berminggu-minggu tidak datang ke masjid, berbulan-bulan tidak datang ke masjid. Akhirnya karena orang menganggap ini harus diselesaikan, maka ketua masjid mengusulkan ada 2-3 orang untuk silaturahim ke rumah Pak Ketua tadi. Dan ketika di silaturahim rumah Pak Ketua tadi, yo Pak, kita kabung lagi yo ke masjid, jangan dak. Boleh tahu dak Pak, ngapa Bapak dak nak pergi ke masjid? Langsungnya jawab, ku dek nak ke ketua IKA ya. Langsung ya Pak jawaban Pak. Ku dek nak ke ketua IKA ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Saya nak nanya, ketika Bapak itu melangkahkan kakinya ke masjid ini, apakah tetap mendapatkan derajat? Iya. Setiap langkah dia apakah juga akan terus menghapuskan dosanya? Iya. Ketika ia salat di masjid ini, apakah Bapak itu tetap mendapatkan 27 derajat? Iya. Tetap sama. Tapi semua itu habis. Semua itu akhir hilang. Kenapa? Karena fokusnya hanya pada masalah, dan karena selama ini dia hanya mengharapkan pujian dari manusia. Akhirnya semuanya pupus, semuanya hilang, bahkan tak sanggup untuk melangkah. Apa sebenarnya lillah itu? Lillah itu Pak, dia tak pedulikan lagi lisan manusia mau berkata apa. Ia tidak akan jatuh karena dihina, dan ia tidak akan pernah terbuai ketika dipuji. Itulah lillah. Maka ketika orang sudah bismillah, lillah, nyadak pedulikan lagi orang nak ngomong apa. Nak dihina, saya tidak merasa terhina, dan ketika dipuji saya tak terbuai. Karena wajahmu dan penilaianmu bukanlah menjadi harapanku. Wa kafa billahi syahida. Karena cukuplah Allah yang menjadi saksi terhadap apapun yang kita lakukan. Ngomong di depan ini macam kayak gampang bener Pak. Yang sarau ini ngamal Pak. Karena ujian berat betul. Benar adanya, menyampaikan seperti ini terkesan mudah. Tapi terkadang karena memang di dalam diri manusia ini ada sifat yang disebut dengan ananiyah, keakuannya yang mudah untuk merasa. Maka guru kami kan sering ingatkan waktu di Pondok Modern Gontor itu. Kiai kami selalu ingatkan dengan kalimat yang sederhana. Pandai-pandailah merasa, dan janganlah merasa pandai, kata kiai kami itu. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita terkadang tak baik dan segala macam karena kurang pandai merasa. Kemarin waktu menjelang berbuka, saya sampaikan, ya terkadang kita ini ada rasa di dalam diri ini, ngerasalah baik. Nah, dalam nasihat guru kami, ngerasa baik itu salah. Ngerasa soleh itu salah. Tapi kalau ngerasa salah, itu soleh. Itu kata kiai kami itu. Kalau kita lah ngerasa soleh, salah itu. Tapi kalau kita ngerasa salah, itu bagus. Ase-ase kogi salah. Kalau orang agi ngerasa salah, ada kehati-hatian dalam kehidupannya. Ihtiyati. Tapi kalau lah ngerasa soleh, maka semua orang yang beda kayak dia salah galena. Nah, itu ya beda. Kalau orang lah ngerasa soleh, asa ada yang berbeda, dan lah salah kalian di mata ya. Tapi kalau orang lah ngerasa salah,
maka lisannya tidak pernah berhenti istighfar, tak pernah berhenti ya mohon ampun, dan selalu memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Inilah yang nak saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Yang intinya, jangan habiskan energi untuk mengklarifikasi terhadap hal yang tidak perlu kita klarifikasi. Karena sesungguhnya ketika orang menghujat kita, menghina kita, tidak ada misi lain tidak, kecuali memang misinya hanya untuk menjatuhkan, misinya untuk menghina. Saya sebelum tutup ingin memberikan contoh. Contoh ini sering saya sampaikan di mana-mana. Nah, izin di sini saya lihat dari Bang Yadi ya. Bang Yadi, dek hal kan ku ngasih contoh nih ke Bang Yadi ya. Dek hal dek tersinggung nih ingel-ingel nih. Ingel-ingel ya. Sebenarnya live ini agak tidak nyaman gue ngomong, tapi tidak hal namanya contoh. Bapak Ibu, jangan dicontohi kata-kata saya. Intinya saya pengen ngomong sesuatu yang tidak layak dicontohi. Tapi ini sebagai contoh. Bang Yadi, izin. Bapak Ibu, mohon maaf aku tidak nyaman ngomong. Baik atau tidak saja yang saya sampaikan. Bang Yadi ini kayak monyet Bang Yadi. Mohon maaf, baik apa tidak? Kan kayak monyet Bang Yadi ini. Baik atau tidak? Baik apa tidak? Tidak baik kok. Tidak baik kan di Bang Yadi atau saya? Tidak baiknya di Bang Yadi atau penceramah nih? Penceramah, terkadang mohon maaf Pak. Jawaban saya belum tentu. Ngapain saya bilang belum tentu? Yang terjadi terkadang saya ngomong, Bang Yadi kayak monyet. Bang Yadi ngebales daripada Ki. Kode hal dek macam kayak anak monyet. Ki lebih kali. Ki anak brok. Ki anak ku ngomong hanya kecil Pak. Yang ngebalas macam nih Pak. Bapak sering dah ketika mengklarifikasi orang, Kang apa yang nganok dia itu? Dek Ustaz, nyalo yang nganokku. Ki ngapa nginanya? Nyalo nginako. Masa cuma deh ku nenek nih. Padahal nyana mohon maaf. Ketika saya ngomong ke Bang Yadi ini kayak monyet. Tujuan saya pengen menjatuhkan beliau. Pengen menjatuhkan harga dirinya. Ingin menghina beliau. Padahal beliau orang baik. Dan ketika beliau memberikan reaksi yang lebih, ku ingin. Karena jatuhlah marwah beliau. Dan ketika saya bilang, Bang Yadi ini kayak monyet. Bayangkan kalau Bang Yadi ngomong macam nih. Dak, ku bukan monyet. Akhir aku jawab lagi, Dek, Bang Yadi macam kayak monyet. Weh, kan ini pasti salah lihat. Ku bukan monyet. Ku lah mulai sakit hati. Dek, Bang Yadi kayak monyet. Kamu mungkin tidak kenal kayak ku. Ku Yadi, ku bukan monyet. Siapa yang sakit hati akhirnya? Bang Yadi atau saya? Awalnya saya pengen bikin beliau sakit hati. Tapi karena reaksi yang beliau tunjukkan di luar dugaan saya, akhirnya marwah beliau terus terjaga, tanpa perlu mengklarifikasi beliau bukan monyet. Beliau menjawabnya dengan santun, yang akhirnya saya pengen beliau bikin sakit hati, tapi akhirnya saya yang sakit hati. Jamaah yang dimuliakan dan dicintai Allah, ada masanya kita tak perlu habiskan energi untuk mengklarifikasi banyak hal yang tujuannya untuk menjatuhkan kita. Biarlah sabar dan ketakwaan yang pada akhirnya Allah pantaskan di mana kita berada. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.